Bapa, kami mengucap syukur buat kasih kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Sejak dari mulai jadinya dunia ini Kau ciptakan, Tuhan Kau senantiasa menyertai hari demi hari. Bahkan ketika kami belum dilahirkan di dalam dunia ini, hari-hari yang belum terbentuk Engkau telah tuliskan, Engkau telah rancangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi setiap kami. Bila hari ini kami mengalami proses yang menurut kami sebagai manusia begitu hebatnya menerpa hidup kami, kiranya senantiasa kami ingat bahwa penyertaan-Mu sempurna. Tidak pernah sedikit pun Kau biarkan kami berjalan sendiri. Tuhan, kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini dapat berhimpun di tempat ini sebagai orang-orang yang beriman dan percaya pada penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersekutu, berdoa, beribadah, semakin diteguhkan, dibangun dalam iman, harap, dan kasih kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau sucikan setiap hati kami, juga hamba-Mu yang kami pimpin pendalaman Alkitab pada pagi hari ini. Tuhan berkarya melalui Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera pada Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Puji Tuhan, semua karena berkat kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai pada hari ini. Bapak Ibu, saya hendak bersaksi. Pagi hari ini saya mendapatkan kepercayaan dari Bapak Gembala tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu berkenan menerima saya di depan, amin. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan kita pagi hari ini adalah Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita. Hari-hari ini kita dekat pada peringatan Paskah. Kita tahu bahwa Paskah itu adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Namun perlu kita pahami bersama dan selalu kita ingat bahwa Paskah bukan hanya perayaan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari kematian, tetapi kebangkitan Kristus adalah tanda bahwa Allah sedang membaharui manusia yang rusak oleh dosa menjadi manusia baru. Tanpa Tuhan Yesus Kristus, manusia tetap hidup dalam perbudakan dosa. Manusia tidak memiliki damai dengan Allah. Manusia berada di bawah hukuman dosa. Tetapi melalui kematian dan kebangkitan Kristus Yesus, dosa kita telah diampuni, amin. Kemudian hidup kita, manusia, diperdamaikan dengan Allah. Manusia terus mengalami pembaruan hari demi hari. Manusia kemudian menerima hidup yang baru. Sehingga Paskah bukan hanya berbicara tentang kubur yang telah kosong, tetapi tentang hidup kita yang terus dibaharui oleh Tuhan. Untuk poin yang pertama, kemanusiaan yang rusak oleh dosa. Kita akan membaca Roma pasal 5 ayat 1. Roma pasal 5 ayat yang ke-1, begini bunyi firman Tuhan. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Oleh karena dibenarkan, karena iman kita percaya pada pembenaran yang Tuhan kerjakan, sehingga kita memiliki damai dengan Tuhan, amin. Tanpa Kristus, manusia tidak memiliki damai dengan Tuhan. Tapi karena karya Kristus yang menyelamatkan kita, kemudian kita mengimani karya itu, sehingga kita memiliki damai. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-10, Roma pasal 5 ayat 10. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin.
Dosa membuat manusia bermusuhan dengan Allah. Manusia menjadi seterunya Tuhan, musuhnya Tuhan. Tuhan itu suci, benar, kudus, amin. Namun ketika manusia masuk di dalam dosa, dia menjadi seterunya Tuhan. Namun karena kasih Allah, kita diperdamaikan. Kita akan membaca Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kemudian kita baca Yakobus pasal 1 ayat 15. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Amin. Dari mana datangnya dosa itu, Bapak Ibu? Dari keinginan. Betul? Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 15 mengatakan keinginan bila dibuahi. Keinginan itu jika digarap, dibuahi, akan melahirkan dosa. Keinginan-keinginan apa yang dimaksud ini? Kita akan membaca Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 mulai. Begini bunyi firman Tuhan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Inilah keinginan yang dimaksud tadi. Ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, iri hati, dan lain sebagainya. Semua ini awal mula muncul ada di dalam hati manusia, ada di dalam hati manusia. Jika dibuahi, digarap ya Bapak Ibu, digarap, dilakukan, semua itu bisa mendatangkan dosa. Dosa yang membuat manusia menjadi seteru dengan Tuhan. Kemudian dosa itu ketika sudah matang akan melahirkan maut. Maut itu kebinasaan yang kekal. Dan dosa jika tidak diperdamaikan oleh kuasa darah Yesus, kita sama-sama tahu dosa itu akan membawa manusia kepada maut. Dan dikatakan dalam ayat 21, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sudah jelas tertulis dalam firman Tuhan. Kita membaca Kejadian pasal 6 ayat 5. Kecenderungan hati manusia. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 mulai. Beginilah firman Tuhan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Amin. Kecenderungan hati manusia pasti berbuat jahat. Manusia tidak bisa berbuat baik dari dirinya sendiri, maka perlu pertolongan Tuhan. Kita akan membaca Roma pasal 7 ayat 24. Roma pasal 7 ayat yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?
Aku manusia celaka, kata manusia. Kata kita semua, kita celaka bila tetap hidup dalam dosa. Siapa yang bisa melepaskan kita? Karena bila dari upaya manusia, diri kita sebagai manusia sendiri ini tidak akan pernah mampu. Jika mampu berbuat baik, paling sebentar. Terus terseret lagi pada keinginan daging. Bisa iri hati terhadap sesama. Bisa juga bersikap egois, hanya memikirkan diri sendiri, kepentingan sendiri. Seolah itu sederhana ya. Bisa kelihatannya baik, memikirkan diri sendiri. Oh, ini buat saya, buat saya, buat saya. Tapi di hadapan Tuhan ternyata itu tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan bila kita hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Tuhan tidak berkenan bila di hati kita ada iri hati, melihat saudaranya diberkati, tidak turut berbahagia, namun iri hati. Tuhan berkenan tidak? Tidak berkenan. Seolah sederhana ya, hal-hal sederhana, tapi di situ ada celah-celah dosa masuk. Oleh sebab itu kita perlu pertolongan dari Tuhan. Kita baca Roma pasal 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8, begini bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Kristus memberi kita teladan. Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Tuhan berkorban buat kita, tidak menunggu kita baik. Tuhan berkorban untuk kita, tidak menunggu kita datang ke gereja. Bahkan ketika kita terpuruk, dalam tidak mampuannya kita melangkah pada kebenaran, Tuhan itu sudah berkorban buat kita di atas kayu salib. Bapak Ibu percaya? Amin. Keteladanan kasih Tuhan ini kita terapkan dalam hidup. Ketika Tuhan perintahkan kita mengasihi sesama kita, jangan kita menunggu orang itu baik kepada kita. Amin. Jangan kita menakar, orang itu yang layak kita berbuat baik, orang yang sana tidak layak, masa harus berbuat baik sama orang seperti itu. Kira-kira kalau seperti itu sesuai kebenaran firman tidak? Tentu tidak. Karena yang Tuhan teladankan, Dia berkorban untuk kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih buruk-buruknya. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan ini banyak mengajarkan saya bagaimana untuk mengasihi sesama. Dalam prosesnya masih banyak kekurangan, tapi dalam semuanya itu Tuhan yang Maha melihat. Ketika didera, mengalami himpitan dari berbagai sudut, Tuhan itu mengajarkan bagaimana semestinya harus mengasihi. Jika secara dagingnya manusia pasti pahit, pasti perih. Saya disakiti, kenapa saya harus mengasihi? Seperti itu. Tapi ketika kita merobek tirai daging, kita memilih untuk turut apa yang jadi kehendak Tuhan ini, sukacita besar, damai sejahtera yang luar biasa, pemeliharaan dan mujizat yang luar biasa, betul Tuhan kerjakan. Bapak Ibu percaya? Amin. Amin, saya saksikan ini. Banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa ketika memilih untuk tetap taat pada kebenaran. Kita akan masuk poin yang kedua, kemanusiaan yang diperbaharui menjadi manusia baru. Kita baca Kolose pasal 3 ayat 5. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5, ini bunyi firman Tuhan. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala.
Allah. Ayat yang ke-6, dan semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kasih-Nya. Ayat yang ke-11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Puji Tuhan, dalam perikop ini dijelaskan bahwa manusia lama harus kita tinggalkan, kemudian kita mengenakan manusia baru. Sudah dituliskan dengan sangat detail dan rinci ya Bapak Ibu. Manusia lama itu seperti apa saja? Di sana ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Ada juga penyembahan berhala. Nah, penyembahan berhala bukan hanya menyembah seperti patung-patung ya. Bisa juga itu kita terikat pada hal-hal duniawi yang membuat posisi Tuhan itu seperti tergeser. Sederhananya seperti ini. Kalau kita bangun tidur, yang dicari bukan duduk berdoa dulu pada Tuhan, tetapi yang dicari HP dulu. Kemudian yang dibuka sosial media dulu. Itu sudah termasuk pada pemberhalaan. Seperti sederhana, tapi dilakukan tiap-tiap hari, tiap pagi, tiap malam. Nanti sedikit demi sedikit bisa menjauhkan kita dari hubungan karib dengan Tuhan. Kemudian hal-hal apapun yang mendatangkan murka Tuhan itu harus ditanggalkan. Seperti marah, geram. Kalau geram itu level lebih up-nya dari marah. Sudah marah, tambah geram, mengerikan ya Bapak Ibu. Kemudian ada kejahatan, fitnah.
Fitnah berkata yang tidak tentang sesama, tidak sebenarnya. Kemudian kata-kata kotor. Kata-kata kotor ini seringkali dianggap ringan atau dianggap mudah saja dalam kehidupan sehari-hari manusia belum menanggalkan kehidupan masyarakat. Tapi apakah kata-kata kotor itu membangun diri kita sendiri? Sepertinya tidak. Jika kita berkata kotor, mengumpat, atau berkata yang tidak ada artinya, berkata tidak jelas, itu sebetulnya tidak membangun sesama, tidak juga membangun diri kita. Jadi lebih baik tidak dikatakan. Itu juga kenapa tidak dikatakan, karena Tuhan tidak berkenan. Kita akan membaca ayat firman Tuhan tentang perkataan. Ada Bapak Ibu yang tahu ayatnya? Kita akan membaca dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Beginilah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor tidak boleh keluar dari mulut kita, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Punya perkataan yang baik pun dipilah lagi, bermanfaat tidak untuk membangun, di mana perlu, supaya setiap mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi dalam ayat ini ditegaskan bahwa perkataan kita harus membawa kasih karunia dari Tuhan. Jadi kita harus bijak-bijak dalam berkata dan berbicara. Amin Bapak Ibu. Di sini kita saling sharing ya. Saya berkata-kata di depan sini juga bukan karena sudah lebih dari Bapak Ibu, namun hanya karena kasih karunia Tuhan, mendapatkan kepercayaan dari Bapak Gembala. Kemudian pakaian seperti apa yang Tuhan kehendaki kita pakai setelah kita menjadi manusia baru? Tuhan menghendaki kita punya pakaian belas kasihan. Kemudian punya kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sangat indah pakaiannya, amin. Jika kita punya pakaian belas kasihan tiap hari, wah, sungguh indah, adem. Kemana kita pergi sejuk, membawa kesejukan buat sesama. Tuhan menghendaki supaya kita sabar satu dengan yang lain dan saling mengampuni. Selalu mengenakan pakaian kasih itu sebab kasih mengikat dan mempersatukan kita dalam Kristus. Manusia baru ditandai oleh karakter, bukan hanya pengetahuan tentang Alkitab. Saat ini kita sedang belajar tentang Alkitab. Kita sedang belajar mengetahui, mengingat kembali apa yang jadi kehendak Tuhan. Namun di atas semuanya itu yang Tuhan kehendaki itu supaya kita mengalami pembaruan karakter. Karakter kita bertumbuh menjadi karakter Kristus. Kita masuk poin ketiga, hidup baru oleh Roh Kudus. Setelah kita mengalami penebusan, kita menjadi manusia baru, hidup kita menjadi hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup yang penuh dengan Roh Kudus tidak ada lagi dalam penghukuman. Roma pasal 8 ayat 1. Roma pasal ke-8 ayat yang ke-1.
begini bunyi firman Tuhan, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Kemudian ayat 13. Ayat yang ke-13, sebab jika kamu tidak menurut daging, saya ulangi, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Roh Kudus memimpin kita melawan dosa. Kita akan baca Roma pasal 8 ayat 11. Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Dan jika Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus juga tinggal dalam hidup kita. Amin. Amin. Kuasa kebangkitannya itu adalah kuasa yang mengubah hidup orang percaya. Kita akan baca Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 mulai dari ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Perubahan hidup adalah proses bersama Roh Kudus. Roh Kudus pasti akan pimpin kita untuk hidup dalam buah-buahnya. Amin. Kita akan masuk poin yang keempat, hidup baru dipakai untuk Kristus. Setelah mengalami penebusan, kemudian menjadi manusia baru, hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hidup kita ini untuk dipakai Kristus. Kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 15. 2 Korintus pasal 5 mulai dari ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat yang ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Hidup yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, Tuhan menghendaki hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita berikan untuk Dia, untuk Sang Penebus kita. Amin. Kemudian kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, haleluya. Ini adalah kabar sukacita, amin Bapak Ibu. Ketika kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, masa lalu kita itu yang menghantui, itu sudah ditinggalkan, sudah berlalu, kata Tuhan. Sudah Tuhan tutup, segala dosa itu sudah Tuhan hapuskan. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru, maka hidup baru dalam kebenarannya. Kita akan baca 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Ayat yang ke-20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu,
berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Kita menjadi utusan-utusannya. Tuhan menghendaki supaya hidup kita ini diberikan kepadanya untuk dipakai olehnya. Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi terang, membawa damai kepada orang-orang di sekeliling kita, dan juga melayani sesama. Dan pada kesempurnaannya nanti kita akan baca Wahyu pasal 21 ayat 4. Wahyu pasal 21 ayat yang keempat, begini bunyi firman Tuhan. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau berduka, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin, terpujilah Tuhan. Sungguh indah firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru bagi kita semua. Amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika Tuhan telah menebus kita, Tuhan itu memberikan penyucian yang sangat sempurna, bahkan menganugerahkan hidup yang baru. Kita jadi ciptaan yang baru. Manusia yang rusak oleh dosa itu sudah diganti manusia yang baru ketika kita sudah percaya akan penebusan Tuhan. Bahkan pada akhirnya nanti janji Tuhan ini dalam Wahyu pasal 21 ayat keempat, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jika di saat-saat ini banyak kesusahan, banyak proses kehidupan kita, jangan berkecil hati, tetap teguh, pandang saja kepada Yesus. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan akan ada saatnya nanti tidak akan ada air mata lagi, tidak akan ada lagi kesedihan, ratap tangis. Tapi bila saat-saat ini masih harus menghadapi kesusahan, memang tubuh, darah dan daging ini seperti itu, tapi Tuhan berjanji untuk selalu menyertai. Amin. Ya, makna Paskah yang kita sama-sama renungkan pagi hari ini, bahwa melalui salib dosa kita telah diampuni. Melalui kebangkitannya, hidup baru diberikan bagi kita. Roh Kudus dianugerahkan, hidup kita diperbarui. Kedatangan Kristus kembali, segala sesuatu diperbarui sempurna. Kristus bangkit bukan hanya supaya kita masuk surga, tetapi supaya kita hidup sebagai manusia baru mulai sekarang. Amin Bapak Ibu. Sebagai perenungan kita bersama, apakah hidup kita masih hidup sebagai manusia lama? Apakah hidup kita ini sudah diperbaharui oleh Kristus? Apakah Roh Kudus memimpin hidup kita? Apakah kita hidup untuk Tuhan atau untuk diri sendiri? Apakah orang lain bisa melihat Kristus dalam hidup kita? Biarlah pertanyaan ini menjadi perenungan kita bersama. Mari pemain musik bisa ke depan. Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, saat ini kita, Bapak Ibu, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita angkat cawan minuman. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku,
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Engkau mengingat kembali akan maha dahsyatnya Tuhan, kuasa penebusan-Mu di atas kayu salib. Kami sebagai orang-orang yang telah ditebus, kami bersuka cita Tuhan, dan kami selalu mau memandang pada salib Kristus. Kami mau selalu ingat Tuhan, sesulit apapun hidup kami, ada Tuhan Yesus yang telah menang akan segala sesuatu, dan Engkau pula yang akan menuntun kami menang atas setiap proses hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap pribadi hamba-hamba-Mu yang telah hadir pagi hari ini. Engkau yang maha memperhatikan hidup mereka, Tuhan yang maha mengetahui setiap pergumulan, setiap doa-doa mereka. Tuhan yang maha mengasihi, Tuhan menjawab seturut dengan kasih setia-Mu, Tuhan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah hati kami senantiasa condong kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami senantiasa dimurnikan oleh tubuh dan darah-Mu, oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami senantiasa bersuka cita ketika Tuhan menghendaki kehidupan manusia lama kami ditanggalkan. Kami menjadi orang yang semakin disucikan. Kami selalu bersuka cita. Biarlah Tuhan segala kesusahan hati digantikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya di balik ketaatan ada berkat yang luar biasa melimpah, mulai dari damai sejahtera di hati kami, dan akan merembet pada banyak hal-hal baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, suami istri Tuhan, yang saat ini sedang bergumul, dimanapun berada Tuhan melindungi dan menjaga, menyertai. Terima kasih Tuhan, sampai sekembalinya tempat ini kembali dengan sehat, selamat, sentosa. Terima kasih Tuhan, kami juga yang ada di Ponorogo dan sekitarnya, biarlah kami selalu giat dalam persekutuan. Dalam setiap sesi persekutuan kami boleh giat datang dengan penuh sukacita. Kami saling menguatkan satu dengan yang lain dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati ibadah Jumat Agung yang akan datang, ibadah Paskah yang akan datang. Tuhan berkati dan pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami percaya Indonesia telah dipilih oleh Tuhan, bangsa yang berlambang burung Garuda. Tuhan telah pilih sejak dari zaman purbakala. Di tengah dunia yang sedang dalam peperangan ini, kami percaya Indonesia dalam lindungan Tuhan, dan seluruh orang-orang yang ada di dalamnya. Tuhan maha memelihara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan segera undur Tuhan dari tempat ini. Tuhan mengampuni segala kekurangan dan salah kami sepanjang ibadah ini. Tuhan bimbing dan tuntun kami menjalani hari ini dan hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita bersama-sama menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, penyertaan, perlindungan yang sempurna Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.